Tipu, tipu, Isra, Mi'raj. Apa yang Anda saksikan ini mungkin akan mengguncang akal sehat Anda sebagai seorang muslim, terutama Anda muslim terpelajar. Tanpa berlama-lama mari kita bahas. Narasi Alisina. Masih tentang kisah Isra Mi'raj yang diklaim oleh Muhammad sebagai kisah 2 bagian perjalanan yang dilakukan oleh Muhammad dalam waktu 1 malam saja. Bahasa kerennya adalah solo touring. Sekali lagi solo touring guys. Sebelumnya saya akan antar para muslim untuk melihat dalil yang menceritakan kedudukan para nabi setelah wafat. Ini adalah pandangan umum Islam. 1. Para nabi dianggap hidup di alam barzakh. Islam mengajarkan bahwa para nabi tidak mati seperti manusia biasa, tetapi hidup dalam alam antara barzakh. Para nabi hidup di dalam kubur mereka dan melaksanakan salat. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bazzar dinilai hasan oleh sebagian ulama, namun perlu dicatat. Hidup di sini bukan hidup biologis, melainkan kehidupan barzakh, bukan di dunia dan bukan di surga akhir. 2. Roh para nabi berada di tempat mulia. Ada hadis yang menyamakan para nabi dengan para syuhada, dalil Al-Quran umum. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Walau ayat ini tentang syuhada, ulama Islam menyatakan, jika syuhada saja hidup di sisi Allah, para nabi lebih utama. 3. Dalil selanjutnya yang menjelaskan kedudukan muslim ketika wafat termasuk para nabinya. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Ayat ini bersifat umum, mencakup semua manusia nabi, rasul, wali, orang saleh, maupun orang kafir. Tidak ada pengecualian eksplisit dalam ayat ini untuk para nabi. Narasi Alisina. 4. Quran Surah Yasin 26-27. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Tafsir klasik Ibnu Katsir At-Tabari. Ini bukan surga akhir, karena hari kiamat belum terjadi. Masih ada komunikasi kesadaran kehidupan barzakh. Jika orang saleh non-nabi masih berada dalam kondisi barzakh, maka nabi pun demikian, dengan kemuliaan lebih tinggi, bukan lokasi berbeda. 5. Dalil selanjutnya Quran Surah Araf ke-46. Dan di antara keduanya ada barzakh. Walau konteksnya surga neraka, kata barzakh konsisten berarti pemisah eksistensial dan bukan sekadar jarak fisik. Ini menguatkan bahwa barzakh adalah alam tersendiri, bukan bagian dari langit. Saudara-saudara muslim, beberapa dalil tersebut menjelaskan keadaan tempat setelah muslim wafat, termasuk para nabi. Menurut Al-Quran, para nabi setelah wafat berada dalam alam barzakh, dalam keadaan mulia, sadar, diberi ganjaran awal, dan menunggu hari kebangkitan, tanpa penjelasan lokasi kosmik apapun. Sekarang mari kita saksikan Muhammad yang melakukan solo touring ke 7 langit hingga Sidratul Muntaha. Di sini saya tidak akan bahas kecepatan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. Ada hal lain yang tidak kalah serunya melihat bagaimana Muhammad berhasil ngeprank miliaran orang Islam, sehingga mereka percaya bualan junjungan dan sang tauladan sempurna tersebut. Jangan emosi dulu, tenangkan hati dan tetap berpikir logis hingga penjelasan dalam video berakhir. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Brother Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak kronologi peristiwa Isra Mi'raj. Narasi Alisina. Pada suatu malam, Muhammad mengalami peristiwa yang dalam Islam dikenal sebagai Isra dan Mi'raj. Allah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram, Mekah, ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam. Entahlah apa yang dia perbuat di sana, karena tidak ada dalil yang menjelaskan maksud dan tujuannya ke sana. Yang penting sudah terlihat ada kunjungan. Bahasa gaulnya wisata rohani. Maklumlah kalau tidak ada dalil. Sebab Masjidil Aqsanya saja belum dibangun, tapi Muhammad buru-buru klaim berkunjung atas seizin Allah SWT. Setelah selesai salat 2 rakaat di sana, berdasarkan hadis riwayat Muslim, maka Muhammad pun cipika-cipiki pamitan dengan nabi-nabi lainnya. Lalu dengan menaiki buruk, dia terbang menuju 7 langit. Muhammad tidak sendiri, dia ditemani Jibril. Di setiap langit, Muhammad bertemu dengan para nabi. Langit 1 bertemu Nabi Adam, langit 2 bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit 3 bertemu Nabi Yusuf, langit 4 bertemu Nabi Idris, langit 5 bertemu Nabi Harun, langit 6 bertemu Nabi Musa,
Langit 7 bertemu Nabi Ibrahim. Dalilnya yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor ke-349. Hadis riwayat Muslim nomor ke-163. Kemudian aku dinaikkan ke langit dunia, lalu ke langit kedua, hingga langit ke-7. Narasi Alisina. Oke, kita lanjut. Tapi tunggu dulu, ini penting. Kalian tentu masih ingatkan narasi di awal tadi, bahwa para nabi setelah wafatnya, mereka hidup di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Alam pemisah antara dunia dan hari kebangkitan. Alam barzakh bukan dan tidak sama dengan tingkatan langit yang 7 lapis. Dalam Al-Quran, keduanya adalah konsep berbeda, fungsi berbeda, dan kategori realitas yang berbeda. Dalilnya yaitu, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Muminun ayat 100. Nah, disinilah plot twistnya. Muhammad menerima wahyu dari si Allah SWT, yaitu bahwa muslim yang wafat akan berada di alam barzakh. Itu artinya semua muslim tidak terkecuali para nabi tinggalnya di sana sambil menunggu hari kebangkitan. Dalilnya jelas seperti yang kita lihat tadi. Sayangnya, Muhammad melakukan blunder atas imajinasinya pada umat muslim bahwa dia bertemu dengan beberapa nabi di setiap lapisan langit yang dia kunjungi. Padahal menurut Quran mereka harusnya berada di alam barzakh. Sebuah drama spiritual sedang dimainkan Muhammad saat peristiwa Isra Miraj. Para nabi di setiap lapisan langit tentu tidak akan bisa datang dari alam barzakh demi menyambut seorang Muhammad. Sebab hal itu sama saja Allah SWT menjilat ludahnya sendiri dengan mengingkari hari kebangkitan yang sudah diwahyukannya pada si Muhammad, sang teladan sempurna katanya. Wisata rohani sambil solo touring bersama buruk, Narasi Alisina. dengan Jibril sebagai pemandu jalan. Pada akhirnya membongkar kisah kelam Muhammad yang menciderai akal dan kewarasan berpikir umatnya, apalagi umat non-muslim. Muhammad tidak berpikir panjang bahwa hari demi hari ilmu pengetahuan akan bertambah. Setiap tindakan yang dilakukan akan diuji oleh sejarah dan akal sehat. Jadi, Isra Miraj bukanlah peristiwa nyata, itu bukanlah bagian dari sejarah umat muslim. Tak lebih dari narasi delusi dari seorang Muhammad. Sebab berbagai dalil saling bertabrakan bukannya meneguhkan dan memvalidasi. Silahkan emosi dan dongkol, tapi logika harus tetap pada tempatnya.